Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan yang begitu baik atas setiap kita. Dia mengaruniakan berkat kemurahannya atas setiap kita. Bahkan jika sekarang kita bangun pagi hari dengan kesehatan yang diberikannya, kita bisa menghirup udara, semuanya berkat kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bersama-sama berkat kemurahan Tuhan kita beroleh hidup. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, atas berkat kemurahan-Mu kami dapat beroleh hidup. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan melawat setiap kami di dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu ya Tuhan, kami ingin mempersembahkan ibadah ini bagi hormat, kemuliaan nama-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan supaya hidup kami boleh dibaharui melalui hadirat-Mu, melalui puji-pujian yang kami naikkan dan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan boleh turun atas ibadah ini. Saudaraku, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Allah yang baik, Allah yang mengerti atas setiap kita. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur bersama-sama. Kita punya Allah yang peduli dan Allah yang mengerti akan setiap kita. Haleluya. But
siap untuk melayani Engkau. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dia sumber dari segala sumber kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami ada kemenangan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi kami, Lindungku dari segala tak pernah ragu. Hanya bersamaku, setia berjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Kebebasan yang membebaskan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan. Selalu berikan kami kekuatan untuk hadapi segala tantangan. Amin. Tak pernah ragu, kasih-Nya bersamaku, setia berjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Nama-Mu berkuasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya hanya di dalam namanya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidup kami. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam nama-Mu. Amin. Masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Amin. Haleluya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami tidak akan pernah takut Tuhan untuk melewati setiap percobaan di dalam hidup kami. Sebab Engkau ada di setiap musim hidup kami. Sebab Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bangga punya Allah yang hebat, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami tetap ada sebagaimana kami ada, oleh karena kemurahan dan kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, maka biarkanlah Roh Kudus bekerja dan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap untuk mendengarkannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tentu saja di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu saja luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mendasari pemberitaan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat 23 dan 24. Kejadian pasal 7 ayat 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Ayat 24, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah judul atau tema, yaitu jadilah pemberita kebenaran. Jadilah pemberita kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat berat apabila kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita membawa kebenaran. Kita harus memberitakan kebenaran itu. Tentu saja di dalam segenap kehidupan kita. Nah, sebelum kita akan memberitakan kebenaran, membawa kebenaran kepada banyak orang, tentu saja Bapak Ibu Saudara kita harus menghidupi kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membawa itu kepada orang lain, kita harus membawa terlebih dahulu di dalam keluarga kita. Itu sesuatu yang tidak gampang, itu sesuatu yang tidak mudah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus membawa kebenaran dan memberitakan kebenaran itu kepada orang lain atau kepada banyak orang? Karena Bapak Ibu Saudara, sudah menjadi suatu kepastian bahwa Yesus Kristus yang telah naik ke surga, yang telah kita peringati bersama-sama, Yesus adalah sang kebenaran itu sendiri. Sudah tidak bisa disangka lagi, sudah tidak bisa dibantah lagi, atau tak terbantahkan bahwa Yesus Kristus adalah sang kebenaran karena dia mati, dia hidup, dia bangkit kembali, kemudian dia naik ke surga. Dia kembali ke asalnya, yaitu kembali kepada Bapa di surga. Itulah kebenaran.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai murid-murid Kristus sejati, kita harus memberitakan kebenaran ini kepada dunia, kepada banyak orang. Saudaraku, mengapa kita harus juga memberitakan kebenaran ini? Karena saudaraku, dunia ini seperti pada zamannya Nuh, di mana dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan kekerasan. Seperti apa yang tertera di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi itu begitu besar. Dan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan istilah semata-mata. Hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu berarti tidak ada yang baik. Tidak ada yang benar. Dan dikatakan bahwa semua manusia sudah melakukan kejahatan. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12, Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menunjukkan juga ayat yang paralel dengan ayat ini dalam perjanjian baru. Coba diperhatikan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, tidak mengenal hukum. Hukum ada, tetapi tidak dituruti, tidak dipatuhi. Dan kebanyakan orang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Itulah kurang lebih situasi kebobrokan bumi yang rusak, bumi yang penuh dengan orang-orang yang jahat. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kurang lebih dunia saat ini situasinya seperti pada zamannya Nuh. Manusia sudah tidak berjalan pada hukum aturan-aturan yang ada. Mengerti segala aturan. Tetapi kecenderungannya adalah berbuat jahat. Bumi ini sudah rusak dikatakan. Bumi ini penuh dengan kekerasan. Hati manusia senantiasa membuahkan atau menghasilkan kejahatan semata-mata. Inilah saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan, maka kita harus memberitakan kebenaran ini kepada dunia yang rusak ini. Nah, bagaimana saudaraku? Tentu kita akan belajar seperti Nuh. Saudaraku, kira-kira kehidupan Nuh bagaimana? Dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-9, Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela.
di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Luar biasa. Tahan dulu ayat ini saudara. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah saudaraku. Nuh memberitakan kebenaran pada zamannya. Memang saudaraku di dalam ayat-ayat konteks di dalam pasal 6 dan pasal 7 ini dalam kitab Kejadian tidak menunjukkan panjang lebar. Tetapi kalau kita membaca dalam ayat yang paralel dengan ini, di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5. Demikianlah firman Tuhan, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, nah perhatikan ini saudara, menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh adalah pemberita kebenaran. Karena Nuh, dia tidak mengikuti pola hidup orang-orang pada sezamannya. Ini yang luar biasa, saudara. Hidup Nuh adalah hidup dalam kebenaran. Dia tidak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Ini hebat luar biasa. Nuh tidak mengikuti pola hidup kawan-kawannya, tetangganya. Nuh tetap hidup sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah kehidupan, moralitas yang baik. Hidupnya tidak bercacat. Dan yang istimewa adalah Nuh hidup bergaul dengan Allah. Inilah saudaraku. Nuh hidup di tengah-tengah angkatan yang bobrok, yang rusak. Nuh memberitakan kebenaran. Nuh tetap berpegang pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, semakin nampak, semakin jelas bentuk karakter masyarakat, terutama yang ada di Indonesia. Kenapa saya mengatakan di Indonesia? Karena tentu saja yang bisa kita pantau, yang kita bisa lihat selama ini. Begitu nampak jelas bagaimana kehidupan orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, itu tampak sekali. Saudaraku, di tengah-tengah banyak orang sedang ketakutan, khawatir, bahkan juga menderita. Tetapi masih banyak orang dengan teganya, dengan sampai hati melakukan kejahatan. Berbagai macam modus kejahatan dilakukan. Saudaraku, dari pencurian sepeda motor, ya, dengan cara memukul, menganiaya dengan kekerasan. Kemudian juga kita lihat banyak penjahat-penjahat yang meminta dengan paksa, ya, di jalan, menyerobot, sampai korbannya berjatuhan, ya, di tengah jalan. Kejahatan semacam ini sungguh sangat mengerikan. Masih ada lagi saudara, orang yang pura-pura berbuat baik, menawarkan masker, ya, ternyata masker itu telah diberi semacam bius.
Kemudian seorang ibu yang mengenakan masker itu, pemberian orang yang tak dikenal di jalan, akhirnya pingsan. Kemudian sepeda motor bisa langsung dibawa dengan mudahnya. Berbagai macam bentuk kejahatan sekarang ini terjadi, perampasan, perampokan, penganiayaan. Dan kita juga melihat banyak orang yang mudah frustasi pada saat ini, saudara. Kita lihat ya, dari berita-berita, kita dengar ada satu keluarga yang bunuh diri dengan cara ya, menggantungkan dirinya. Saudaraku, mentalitas yang seperti ini, yang tidak kuat, yang tidak tabah menghadapi situasi yang berat, yang sulit ini, kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen, murid Kristus sejati, seperti dalam tema bulanan pada saat ini, murid Kristus sejati. Kita tidak bisa membiarkan situasi keadaan lingkungan kita seperti itu. Gereja tidak bisa berpangku tangan begitu saja, gereja tidak bisa berdiam diri begitu saja. Gereja harus mengambil langkah-langkah, saudara dan saya mengambil langkah-langkah untuk memberitakan kebenaran ini kepada banyak orang, memperkenalkan siapa itu Yesus Kristus. Dialah pribadi yang berkuasa, pribadi kebenaran yang telah naik ke surga, yang sanggup memberikan keselamatan, dan yang sanggup menjamin masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita harus sampaikan ini kepada banyak orang dalam situasi seperti ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak kepada jemaat Tuhan, untuk kita semuanya pada situasi COVID-19 ini, banyak orang menderita. Justru dalam situasi seperti ini, mari kita bersaksi, mari kita membawa nama Yesus, bawa mereka semuanya percaya kepada Yesus, supaya selamat. Karena seperti Nuh yang telah mendapatkan perjanjian dengan Allah, Nuh diselamatkan. Demikian juga gereja Tuhan telah mendapatkan keselamatan. Saudara dan saya telah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus itulah. Dan mari saatnya hidup di akhir zaman ini, kita akan membawa kabar keselamatan ini dengan hidup kita dalam kebenaran. Ya, dan pastikan banyak orang boleh diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat mengiring Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap berdoa dan terus kita bawa hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita telah diberi keselamatan, beri keselamatan kepada orang lain juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan menaikkan satu pujian di tengah ombak dan arus pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidup. Bagaikan kapal yang selalu diombak ambingan. Amin. Berharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang.
tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karena Tuhan telah menebus dosa kami mengucap syukur. Kami telah mendapatkan keselamatan, kami telah dibenarkan oleh Kristus. Karena Engkau Kristus yang telah naik ke surga, Engkau adalah Tuhan kebenaran. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami melihat di sekeliling kami, dunia kami ini, mereka semuanya menderita ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah hidup kami seperti Nuh, yaitu hidup yang beriman, hidup yang tidak bercacat celah, hidup yang bergaul dengan Allah. Sehingga dengan itulah kami akan memberitakan kebenaran itu kepada banyak orang di sekeliling kami, percaya kepada Kristus dan memberikan pengharapan keselamatan kekal kepada setiap mereka semuanya dalam situasi yang sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai kebenaran di dalam segala keadaan. Entah keadaan baik atau tidak baik seperti kondisi sekarang ini. Ada dua pengumuman Bapak Ibu sekalian yang akan saya sampaikan sebelum kita berdoa untuk persembahan. Yang pertama, persembahan kepada gereja Bapak Ibu dapat sampaikan melalui scan QR code dengan aplikasi e-money yang Bapak Ibu miliki, atau dengan transfer ke rekening gereja, atau yang ketiga dengan cara memasukkan persembahan ke kotak persembahan yang disediakan oleh gereja setiap hari. Pengumuman yang kedua, pada tanggal 22 sampai 30 Mei, gereja akan mengadakan doa 10 hari Pentakosta secara online. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Jitsi Meet. Pengumuman lengkapnya Bapak Ibu dapat lihat dengan pengumuman LCD yang akan ditayangkan sebentar lagi. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan persembahan kita akan berdoa. Kita akan dasari persembahan kita dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang meluputkan kami dari segala mara bahaya dan malapetaka. Engkau pun Allah yang memelihara hidup kami di dalam segala keadaan kami, entah baik, bahkan dalam masa-masa pergumulan kami, pemeliharaanmu itu nyata. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau layak menerima korban syukur kami. Engkau layak menerima hidup kami. Bahkan di dalamnya Engkau layak menerima persembahan melalui berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, biarlah Engkau boleh menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh digunakan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi pelebaran kerajaan Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam segalanya, Engkaulah Tuhan sumber berkat dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dengan kami tim multimedia GIA Dr. Cipto. Bersama dengan kami, mari kita simak informasi kegiatan gereja berikut ini. Dalam naungan-Mu. Jangan lewatkan ibadah raya secara streaming
pada hari Minggu 31 Mei 2020 pada jam 9 pagi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Benaya Dwi Cahyono. Setelah itu, bagi anak-anak sekolah minggu, ikuti kebaktian streaming KAA pada jam 10:30 siang. Semua ibadah streaming dapat disaksikan di channel YouTube GIA Dr. Cipto. Bagi Anda yang telah menonton channel ini, jangan lupa subscribe ya. Mari bergabung dalam doa 10 hari Pentakosta yang diadakan dari mulai tanggal 22 sampai 31 Mei 2020 setiap jam 7 malam di rumah masing-masing dengan aplikasi Zoom. Khusus untuk hari Minggu tanggal 24 dan 31 Mei, doa akan digabung dengan streaming kebaktian umum jam 9 sampai 10 pagi. Mari berdoa bersama agar hidup rohani kita diperkuat dan kita dimampukan menghadapi hari-hari ke depan yang penuh ketidakpastian. Untuk memudahkan jemaat dalam memberikan persembahan selama ibadah streaming, baik persembahan untuk perpuluhan, perluasan lahan, dan operasional gereja, jemaat dapat melakukannya dengan salah satu cara berikut ini. Cara pertama, persembahan melalui QR Code. Persembahan melalui QR Code dapat dilakukan melalui M-Banking atau lewat e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun Link. Caranya mudah. Yang pertama, pilih dan scan barcode sesuai dengan persembahan yang Anda berikan. Yang kedua, masukkan nominal persembahan Anda. Yang ketiga, masukkan PIN. Persembahan selesai dilakukan. Cara yang kedua, persembahan melalui transfer. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening gereja di nomor rekening berikut ini. Cara ketiga, persembahan secara tunai. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan secara transfer, jemaat dapat memberikannya persembahan melalui cara tunai dengan cara memasukkan persembahan secara langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Gereja mengajak seluruh jemaat bersama dengan seluruh rohaniwan, penatua, dan diaken untuk mengadakan gerakan doa serentak. Gerakan doa ini diadakan untuk memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Doa serentak ini dapat dilakukan setiap hari di rumah masing-masing setiap jam 9 sampai 10 pagi dan jam 9 sampai 10 malam. Sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Mari bersama satu hati di dalam doa. Sebab di dalam doa kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berhari jadi pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang, tetap sukses selalu, dan berkat-berkat Tuhan terus selalu melimpah.
Demikian informasi kegiatan gereja yang dapat kami sampaikan. Tetap di rumah saja, selalu jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini. Saya persilahkan kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang kami rasakan dengan iman dan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang meneguhkan hati kami. Kami berdoa mohon pertolongan penyertaan Tuhan di hari-hari ke depan yang akan kami jalani dalam kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan maupun usaha kami yang kami kerjakan, ataupun studi anak-anak kami mohon pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat mengerjakan semuanya, ya Tuhan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah di hari-hari ke depan ini, Tuhan senantiasa memeliharakan baik kesehatan kami, memeliharakan segala keperluan kami. Engkau yang memberikan damai sejahtera di dalam hidup keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kiranya berkat-Mu boleh turun atas kami semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kita. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa di surga serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai Maranatha di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergenangan mulia, kebulan Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Bapak Ibu sekalian, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.